Halo dan selamat datang kembali. Dan topiknya ini, luar biasa dekat sama kita semua. Mungkin Anda lagi lihat sekarang di sudut dapur atau di bawah meja makan. Semut di dalam rumah. Iya. Jujur aja, waktu pertama kali baca, saya langsung, penasaran. Jadi misi kita kali ini adalah membongkar perspektif ini bareng-bareng. Apakah banyaknya semut di rumah itu murni masalah kebersihan dan hama? Atau jangan-jangan ada makna spiritual, ada pertanda yang lebih dalam di baliknya? Oke, mari kita bedah ini. Tentu. Kita akan mulai dari dasarnya dulu. Kita lihat kenapa sih semut ini dipandang begitu istimewa dalam tradisi Islam. Nggak seperti serangga lain. Kemudian, kita masuk ke bagian yang paling menarik. 3 penafsiran utama tentang kehadiran mereka di rumah. Dan yang penting, karena sumber ini juga praktis banget, kita akan bahas cara-cara mengatasinya tanpa melanggar prinsip untuk tidak menyakiti mereka. Jadi ini perjalanan dari filosofi sampai ke tips dapur yang bisa langsung Anda coba. Nah, ini dia. Mari kita mulai dari fondasinya. Kenapa hari semut? Di antara semua makhluk kecil yang bisa masuk rumah, kok semut yang dapat sorotan khusus? Ternyata dalam Islam, mereka bukan sekedar serangga biasa. Statusnya itu istimewa. Sampai-sampai namanya diabadikan jadi salah satu nama surat di Al-Quran. Betul sekali. Surah An-Nahl. An-Naml, yang artinya semut. Yang disorot dengan sangat baik oleh sumber kita. Kisah ini berpusat pada Nabi Sulaiman, seorang nabi yang dikenal dengan kekuasaan dan pasukannya yang luar biasa besar. Ada manusia, jin, dan hewan. Suatu hari, dalam sebuah perjalanan, seluruh pasukan raksasa ini harus berhenti total. Tunggu, berhenti total seluruh pasukan? Pasti karena rintangan yang gede banget kan? Musuh menghadang atau ada badai gurun mungkin? Justru itu uniknya. Mereka berhenti bukan karena musuh atau bencana alam, tapi karena ada satu barisan semut yang lagi melintas di jalan mereka. Peristiwa ini direkam dengan sangat indah di Al-Quran di surah An-Naml ayat 18. Diceritakan di sana, seekor semut berteriak kepada koloninya. Seekor semut berteriak? Secara esensial ya, tentu dalam bahasa mereka. Ayat itu mengutip perkataannya. Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya sedangkan mereka tidak menyadari. Nabi Sulaiman yang diberi mukjizat untuk paham bahasa binatang mendengar ini. Dan reaksinya bukan mengabaikan, beliau tersenyum lalu memerintahkan seluruh pasukannya untuk menunggu sampai barisan semut itu selesai menyeberang. Wow. Itu benar-benar mengubah cara saya memandang seekor semut. Jadi seorang nabi dengan pasukan yang begitu dahsyat rela menunda perjalanannya demi makhluk sekecil itu. Ini bukan cuma soal nggak menginjak, ini soal penghormatan yang aktif. Tepat sekali. Disinilah letak keistimewaannya. Kisah ini menunjukkan beberapa hal. Semut itu makhluk sosial yang terorganisir, punya sistem komunikasi dan rasa peduli komunal yang tinggi. Dan yang lebih penting, ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, bahkan kehidupan yang paling kecil pun berharga dan patut dihormati. Inilah fondasi spiritualnya. Kenapa semut tidak boleh disakiti atau dibunuh sembarangan? Oke, fondasinya sudah sangat kuat. Semut itu istimewa. Nah, berangkat dari pemahaman ini, sumber kita kemudian masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kalau makhluk istimewa ini tiba-tiba muncul dalam jumlah besar di rumah kita, apa artinya? Sumber ini menguraikan 3 kemungkinan pertanda. Ini bukan lagi soal serangga, tapi soal pesan. Benar. Dan pertanda pertama adalah yang paling sering orang harapkan. Dikatakan bahwa kehadiran semut dalam jumlah banyak bisa jadi pertanda akan datangnya rezeki. Nah, ini dia. Saya yakin banyak pendengar yang langsung senyum mendengarnya. Tapi apa logikanya? Gimana menghubungkan barisan semut di dinding dengan rezeki yang mau datang? Logikanya menurut sumber ini, bersifat spiritual. Karena semut adalah makhluk Allah yang dilindungi dan kehadirannya harus dihormati. Maka kedatangan mereka dalam jumlah besar, selama tidak mengganggu atau membahayakan, dipandang sebagai tamu yang bawa kabar baik. Seolah-olah alam semesta kirim utusan kecil untuk kasih sinyal. Sinyal bahwa sesuatu yang baik sedang dalam perjalanan. Ini interpretasi yang penuh harapan dan optimisme. Saya suka cara pandang itu. Mengubah sesuatu yang bisa jadi menyebalkan menjadi sesuatu yang penuh harapan. Tapi sumber ini kan seimbang ya, pasti ada penjelasan yang lebih membumi. Tentu saja.
Dan disinilah letak kekuatannya. Sumber ini nggak berhenti di penjelasan spiritual. Pertanda kedua jauh lebih logis dan praktis. Dan ini berkaitan langsung dengan pepatah yang kita semua kenal. Ada gula, ada semut. Tepat. Sumber kita mengingatkan bahwa semut diciptakan dengan indera penciuman yang luar biasa tajam, terutama terhadap aroma manis dan sisa-sisa makanan. Jadi ini semacam sistem alarm kebersihan alami gitu. Kalau banyak semut artinya ada bocoran makanan di suatu tempat yang mungkin kita nggak sadar. Persis. Kehadiran mereka itu indikator yang sangat jujur. Mungkin ada remah-remah biskuit di bawah sofa yang luput dari sapu, atau tumpahan sirup yang nggak dibersihkan sampai tuntas, atau wadah gula di dapur yang segelnya nggak rapat. Bagi kita itu hal kecil, bagi koloni semut itu pesta besar. Jadi sebelum mikirin rejeki, mungkin kita perlu cek dulu toples kue kita. Hahaha, benar juga. Jadi ini kayak pengingat untuk lebih teliti. Oke, itu pertanda kedua. Lalu yang ketiga? Pertanda ketiga ini membawa kita ke aspek yang beda lagi, yaitu kondisi rumah itu sendiri. Menurut sumber ini, banyaknya semut bisa jadi tanda bahwa rumah Anda dalam kondisi lembab dan sirkulasi udaranya kurang baik. Ternyata, banyak spesies semut suka banget tempat yang sedikit lembab dan terlindung untuk bangun sarang dan berkembang biak. Oh, ini menarik. Jadi bukan hanya soal makanan, tapi juga soal properti. Mereka cari tempat tinggal yang nyaman. Kalau kita lihat mereka keluar dari celah dinding dekat kamar mandi atau di bawah wastafel dapur, itu bisa jadi sinyal ada masalah kelembapan di area itu. Mungkin ada pipa yang merembes sedikit. Tepat. Ini bisa jadi deteksi dini untuk masalah rumah tangga yang lebih besar. Jadi, kehadiran semut di sini fungsinya sebagai penanda lingkungan. Kalau kita gabungkan ketiganya, kita dapat spektrum penjelasan yang lengkap banget. Dari yang spiritual dan penuh harapan, yaitu rejeki, lalu ke yang praktis dan bisa langsung ditindaklanjuti, soal kebersihan, sampai ke yang bersifat struktural, yaitu kondisi rumah. Dan ada satu hal penting yang ditegaskan oleh sumber ini kan, soal mitos yang sering beredar. Betul sekali. Sumber ini secara eksplisit bilang, kalau kehadiran semut sama sekali nggak ada kaitannya dengan sihir, santet, atau hal gaib sejenisnya. Ditegaskan, tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang mendukung klaim semacam itu. Ini poin krusial untuk meluruskan kesalahpahaman, yang mungkin bikin orang cemas atau takut tanpa alasan. Pesannya jelas, jangan takut, tapi waspada. Waspada pada kebersihan dan kondisi rumah Anda. Oke, ini jadi jelas sekali. Jadi ini membawa kita ke sebuah dilema praktis ya. Di satu sisi, semut itu makhluk istimewa. Mungkin pembawa pertanda baik, dan kita nggak dianjurkan membunuh mereka. Di sisi lain, kalau sudah berbaris di atas meja makan atau masuk ke kotak sereal, jujur aja itu sangat mengganggu. Reaksi pertama kebanyakan orang kan pasti cari semprotan serangga. Gimana kita menjembatani ini? Pertanyaan yang bagus banget, dan sumber ini kasih jawaban yang sangat bijaksana. Kuncinya adalah mengubah pola pikir. Bukan gimana cara membasmi hama ini, tapi gimana cara membuat rumah saya jadi tempat yang nggak lagi menarik bagi mereka. Jadi tujuannya bukan pemusnahan, tapi pencegahan dan pengusiran secara halus. Sumber ini kasih 10 cara spesifik yang bisa kita kelompokkan biar lebih gampang diingat. Oke, mari kita kelompokkan. Saya lihat di sini ada beberapa kategori. Mungkin yang pertama bisa kita sebut metode penghalang fisik dan aroma. Idenya adalah membuat perjalanan mereka jadi sulit atau nggak menyenangkan. Contoh paling sederhana itu menaburkan tepung di area yang sering mereka lalui. Bagi kita, tepung itu halus. Tapi bagi semut yang ukurannya milimeter, jalan di atas tepung itu kayak nyiram badai salju yang lengket. Mereka nggak suka. Tepung, kedengarannya kok jadi berantakan ya? Apa ini benar-benar praktis untuk di dapur modern? Nanti malah dikira kita jorok. Mungkin ini lebih cocok untuk area yang nggak terlalu kelihatan ya. Seperti di belakang lemari atau dekat celah dinding. Alternatif yang lebih bersih itu pakai kapur khusus pengusir semut. Kapur ini mengandung bahan kimia yang kerjanya sebagai repelan, bukan racun. Semut nggak akan mati kalau kena, tapi mereka enggan banget buat melintasi garis kapur itu. Jadi fungsinya benar-benar sebagai garis batas. Oke, itu dari sisi fisik. Bagaimana dengan aroma? Saya dengar semut sangat sensitif dengan bau. Sangat sensitif. Dan ini metode yang paling saya suka, karena efeknya ganda. Sumber ini nyebutin beberapa aroma yang mereka benci. Pertama, bau asam. Anda bisa campurkan air dengan perasan lemon atau cuka, masukkan ke botol semprot, terus semprotkan di jalur semut.
dapur jadi segar dan semut gak mau lewat. Kedua, aroma pedas dan tajam kayak lada atau merica. Menaburkan sedikit bubuk lada di dekat sumber makanan mereka itu bisa sangat efektif. Dan yang paling modern di sini disebut essential oil ya. Benar, minyak esensial seperti peppermint, tea tree, atau kayu manis. Campurkan beberapa tetes dengan air, lalu semprotkan. Rumah Anda jadi wangi seperti di spa dan semut pun enggan datang. Ini solusi yang sangat elegan menurut saya. Setuju, ini win-win solution. Oke, itu kategori pertama. Lalu yang kedua sepertinya yang paling mendasar, metode pencegahan. Inilah fondasi dari semuanya. Kalau nggak ada yang mengundang mereka nggak akan datang. Ini soal menghilangkan alasan utama mereka berkunjung. Sumber ini menekankan hal-hal yang sebenarnya sudah kita tahu tapi sering kita lupakan. Simpan gula, madu, selai, dan makanan manis lainnya dalam wadah kedap udara. Jangan biarkan ada di wadah terbuka. Dan soal remah-remah kecil itu ya, kadang kita merasa sudah bersih, tapi bagi semut, satu remah roti itu seperti satu karung beras. Tepat, selalu bersihkan meja makan dan area dapur sampai tuntas setelah digunakan. Lap semua tumpahan sekecil apapun. Bagi semut, satu tetes sirup itu kayak sebuah danau. Dan yang terlahir dalam kategori ini adalah menutup akses masuk. Ini butuh sedikit usaha detektif. Periksa celah-celah di sekitar jendela, pintu atau fondasi rumah. Tutup inang dempul atau silikon. Ini seperti membangun benteng pertahanan. Oke, jadi cegah sumber makanannya dan tutup pintu masuknya. Sangat logis. Lalu ada metode ketiga yang saya sebut metode paling humanis. Iya, metode ini untuk situasi di mana mereka sudah terlanjur masuk. Kalau Anda menemukan barisan semut di dalam rumah, alih-alih panik dan menyemprotnya, coba amati dulu. Dari mana mereka datang dan kemana mereka pergi. Terkadang, Anda bisa dengan lembut menyapu mereka ke atas lembar kertas dan membawanya keluar. Atau, kalau Anda singkirkan sumber makanan yang mereka tuju, seringkali mereka akan berbalik arah dan pergi sendiri. Mengarahkan mereka keluar. Kedengarannya butuh kesabaran tingkat dewa. Realistis nggak sih untuk orang yang sibuk dan sudah lelah seharian? Ini memang soal perubahan perspektif. Mungkin nggak selalu bisa dilakukan. Tapi ini adalah sebuah pilihan. Sebuah ideal. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita bahwa ada cara lain selain kekerasan. Bahkan, kalau kita cuma berhasil melakukannya sesekali, itu sudah melatih rasa hormat kita terhadap makhluk lain. Prinsip di balik semua metode ini sama. Penghormatan terhadap kehidupan sejalan dengan kisah Nabi Sulaiman tadi. Jadi, kalau kita rangkum pembahasan ini, kita benar-benar diajak melihat semut dari sudut pandang yang sama sekali baru ya. Mereka bukan sekedar hama pengganggu. Dalam perspektif yang disajikan sumber ini, mereka adalah makhluk istimewa. Kehadiran mereka bisa menjadi pengingat multifungsi, pengingat untuk bersyukur, pengingat untuk lebih rajin bersih-bersih, atau bahkan pengingat untuk cek pipa bocor di rumah. Tepat. Dan pesan penutup dari sumber ini menurut saya sangat menenangkan dan memberdayakan. Dikatakan, jangan khawatir atau takut akan terjadi hal buruk atau jaib. Percayalah pada Tuhan dan teruslah berbuat baik. Pada akhirnya, ini adalah tentang transformasi emosi. Mengubah rasa takut akan tahayul menjadi kewaspadaan yang positif, dan mengubah rasa kesal karena gangguan menjadi rasa hormat terhadap sesama makhluk ciptaan. Sebuah transformasi yang sangat kuat dari emosi negatif ke tindakan positif. Betul, dan ini meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan, yang cakupannya jauh lebih luas dari sekedar soal semut. Sumber ini kan secara efektif mengajak kita mengubah perspektif terhadap sesuatu yang kecil dan sering kita anggap gangguan. Kita diajak melihat semut bukan sebagai masalah, tapi sebagai pembawa pesan. Nah, bagaimana jika kita coba terapkan cara pandang yang sama pada semut-semut lain dalam kehidupan kita? Semut-semut lain, maksudnya seperti gangguan-gangguan kecil sehari-hari. Tepat. Misalnya kemacetan lalu lintas, antrian panjang di kasir, atau notifikasi ponsel yang nggak berhenti bunyi. Reaksi awal kita pasti kesel kan? Menganggapnya sebagai gangguan. Tapi bagaimana kalau kita berhenti sejenak dan bertanya, apa pesan yang sedang coba disampaikan oleh situasi ini kepada saya? Wah, itu dalam sekali. Jadi kemacetan mungkin bukan cuma penghalang, tapi pesan untuk melatih kesabaran. Atau mungkin pengingat untuk dengerin satu bab audiobook yang selama ini ketunda. Bisa jadi. Atau antrian panjang itu adalah kesempatan untuk mengamati orang di sekitar kita. Atau sekedar mengambil napas dalam-dalam dan nggak melakukan apa-apa selama 5 menit. Kalau kita berhenti melihatnya sebagai gangguan
dan mulai mencarinya sebagai pengingat atau kesempatan, apa yang mungkin kita temukan? Itulah kekuatan dari mengubah perspektif yang diajarkan oleh makhluk sekecil semut.